ya. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang dengan salah satu putri kebanggaan Nusa Tenggara Timur NTT yang akan berlaga di tingkat nasional sebagai Duta Genre Berencana. Maksud kami Duta Generasi Berencana atau Genre NTT 2024. Untuk diketahui, program Genre sendiri ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan seputar perencanaan kehidupan yang sehat dan juga produktif, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun sosial. Dan pagi hari ini kita akan update informasi terkait dengan Duta Genre NTT siap berlaga ke tingkat nasional dengan narasumber kita Carolina Oxford Nadia, Duta Genre NTT. Nadia, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, sebelumnya profisiat ya, Nadia akhirnya terpilih menjadi Duta Genre NTT 2024 dan nantinya akan mewakili NTT ke tingkat nasional begitu ya? Maaf, Kak, bisa diulang, Kak? Oke, profisiat ya Nadia ya, akhirnya terpilih menjadi Duta Genre NTT 2024 dan ini sedang siap-siap untuk berlaga ke tingkat nasional nanti ya. Iya, Kak. Oke, baik. Nadia bisa ceritakan kepada pendengar RRI bagaimana perjalanan sampai akhirnya ada di posisi ini ya menjadi Duta Genre NTT 2024, silakan. Oke, Kak. Prosesnya awalnya kami dari Kabupaten Nagekeo itu dipilih karena tidak sempat untuk melakukan pemilihan Duta Genre Kabupaten. Kami ditunjuk secara langsung. Jadi ini kami sebagai utusan dipilih. begitu ya? Ya, bersama rekan saya Kakak Ricardo, kami dipilih langsung dari dinas, yaitu dari sekolah kami, yaitu SMA Santo Fransiskus Safris Buawae. Okay. Kemudian setelah dipilih, kami sebelumnya itu kami mengikuti PIKR, Kak. Kami PIKR menjadi anggota PIKR, yaitu Pusat Konseling Remaja. Kemudian setelah itu kami saat informasinya hanya 2 minggu. Persiapannya hanya 2 minggu. Setelah kami diutus persiapan 2 minggu ya, sangat singkat. Kemudian 2 minggu itu kami mulai dengan bimbingan, mulai dengan buat video advokasi, kemudian simulasi presentasi, dan juga ada challenge-challenge yang diberikan oleh kakak-kakak panitia. Kemudian setelah 2 minggu itu kami ada akhir simulasinya, Kak. Ya, akhir simulasi itu ditampilkan bersama oleh orang tua dan juga ada Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Jadi dengan waktu yang begitu singkat ya, Nadia mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti ke tingkat provinsi begitu ya Nadia ya? Ya, benar, sangat singkat. Ketika pertama kali ditunjuk untuk mewakili NTT, apa yang dan Nadia pikirkan begitu yang ada terbesit dalam pikiran Nadia saat itu? Yang saat terpikirkan yang pertama tentunya saya harus bisa ya? Menjadi yang terbaik nih, bisa menjadi Duta Kabupaten Nagekeo yang terbaik, bisa menampilkan nih Nagekeo yang bagaimana. Kemudian ada rasa khawatir juga karena persiapannya hanya 2 minggu. Tapi akhirnya bisa memberikan yang terbaik begitu ya, terpilih menjadi Duta Genre NTT 2024. Nadia bisa jelaskan apa saja peran dan juga tanggung jawab begitu ya, sudah mengemban tugas baru begitu ya sebagai Duta Genre, terutama untuk tingkat nasional nanti. Sudah terpilih di tingkat provinsi dan akan ikut ke tingkat nasional begitu. Silakan. Ya, benar, Kak. Yang pertama perannya tentunya kami akan memberikan arahan kepada seluruh remaja, memberikan sosialisasi sesuai dengan program kerja kami, Kak. Jadi saat kami di sana tuh kami menyampaikan program kerja apa yang kami lakukan, yaitu program kerja saya yaitu genre bola emas, yaitu bombardir,
lakukan evaluasi diri dan aksi nyata untuk masa remaja yang penuh makna dan happy. Itu saya lihat karena banyak sekali remaja yang masih krisis orientasi dan cita-cita. Sehingga saya mengangkat program tersebut untuk dijalankan dalam misi saya. Oke. Selain program tadi, apakah ada inovasi-inovasi lain yang akan diterapkan begitu? Oke, selain program kerja saya tampilkan sebuah permainan. Bahwa remaja itu lebih tertarik dengan permainan. Jadi saya menciptakan permainan yang memberikan edukasi kepada remaja. Itu permainannya permainan bola masa depan. Yang dimana membentuk kembali karakter remaja dan juga memberi tantangan kepada remaja untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jati dirinya. Jadi ini sangat kreatif begitu ya, inovasi-inovasi yang diciptakan dan akan diterapkan begitu ya kepada generasi muda di NTT. Nah, Diana, maksud kami Nadia ya, ini persiapannya Nadia persiapannya ini seperti apa untuk menghadapi kompetisi di tingkat nasional nanti? Apakah ada tantangan khusus begitu yang saat ini sedang Nadia rasakan begitu? Oke Kak, tantangan tentunya pasti ada tantangan yang saya rasakan, yaitu mau ke tingkat nasional pastikan kita harus bisa menyebar tidak hanya satu kabupaten yang kita memberikan edukasi kepada remaja, tetapi bisa di seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga saya harus bisa berkomunikasi lagi dengan kabupaten-kabupaten lain untuk bisa memberikan edukasi dan sosialisasi. Nah, ini komunikasi melalui apa ini? Bagaimana caranya agar Nadia bisa berkomunikasi dengan kabupaten-kabupaten lain? Karena ini jangkauannya sudah lebih luas begitu ya untuk Provinsi NTT ini. Yang pertama tuh pasti kami kembali ke pusat dulu, informasi kepada kakak-kakak forum genre Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian nanti diarahkan lagi karena di setiap kabupaten kan ada forum genre kabupatennya masing-masing. Dan nanti akan dikomunikasikan. Dan juga duta-duta yang kemarin ikut juga itu akan kami komunikasi untuk kami saat kami datang ke sana. Lalu persiapan Nadia sendiri seperti apa nih untuk menuju ke laga nasional ini? Persiapannya dan awalnya ini khusus lebih ke awalnya ke kabupaten dulu Kak. Kami harus selesai di kabupaten dulu, baru kami ke kabupaten lain. Jadi kami memberikan sosialisasi kepada remaja, kepada juga orang tua yang memiliki anak remaja, dan juga kami akan memberikan pembinaan-pembinaan agar membentuk PIK-R di setiap sekolahnya. Oke. Itu ke depannya ya. Dan ini apakah sudah mulai berjalan begitu Nadia? Ya, di kabupaten kami sudah berjalan, Kak. Kami sudah menyusun jadwal-jadwalnya. Dan menurut Nadia, isu-isu apa yang paling penting untuk diangkat begitu ya, terutama untuk generasi muda di NTT ini? Oke, pastinya yang pertama ini yang kita tahu bahwa ada pemerintah memberikan kesempatan kepada remaja untuk menggunakan alat kontrasepsi. Ya kan ada isu tersebut kayak bertolak belakang dengan masalah kami bahwa pertama memang diberikan edukasi, kemudian ada pemberian alat kontrasepsi. Jadi menurut saya itu sangat tidak sesuai dengan program yang visi misi dan program kerja yang kami jalankan. Bahwa remaja sekarang itu bukan yang dipikirkan bukan tentang menggunakan alat itu, tapi dia harus sesuai dengan 5 transisi kehidupan dulu baru bisa ke arah situ. Bahwa 5 transisi yang pertama itu mempraktekkan hidup sehat, kemudian melanjutkan pendidikan, yang ketiga mencari pekerjaan, yang keempat hidup berkeluarga, dan yang terakhir itu menjadi warga masyarakat. Oke. Baik, jadi ini isu-isu yang penting untuk Nadia sampaikan kepada
masyarakat dan juga pendengar pemerintah begitu ya. Maksud kami di sini teristimewa untuk remaja-remaja yang ada di NTT ya Nadia ya. Lalu apa pesan yang ingin Nadia sampaikan kepada remaja di NTT terkait dengan perencanaan kehidupan yang sehat terutama dalam menghadapi tantangan modern saat ini? Pesan saya untuk seluruh remaja yang ada di Nusa Tenggara Timur bahwa hiduplah dengan punya perencanaan di masa depan. Jangan sampai hanya mengikuti alur yang ada saja, kemudian menjadi depresi, tidak percaya diri, dan tidak mengenal jati dirinya. Jadi kita sebagai remaja, yang awal pertamanya kita harus mengenal siapa diri kita. Kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, dan juga bisa mengetahui keunikan apa sih yang kita miliki. Sehingga kita bisa tahu nih perencanaan kita ke depan nih mau buat apa saja. Sehingga remaja itu bisa berfokus pada satu titik, tidak bisa agar remaja itu tuh tidak terpecah belah, agar dia tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi menjadi remaja yang berkualitas, remaja yang berinovasi dan sesuai dengan 5 transisi kehidupan. Oke. Baik Nadia, ini apakah sudah ada informasi kapan akan mengikuti kompetisi di tingkat nasional, Nadia? Informasinya kami yang juara di tahun ini akan mengikuti di tahun depan Kak. Karena yang untuk tingkat nasionalnya sudah dijalankan. Sudah hari ketiga nih Kak. Oke, jadi ini persiapannya cukup panjang begitu ya untuk ikut di tahun 2025 nanti sebagai duta genre 2024 tingkat NTT begitu ya Nadia ya. Dan apa harapan terbesar dari Nadia sebagai duta genre NTT 2024 ini untuk membawa perubahan positif untuk generasi muda baik di NTT maupun untuk skala nasional begitu? Harapan saya bahwa ya seperti pesan yang saya sampaikan, remaja bisa mempunyai arah yang jelas, memiliki orientasi dan cita-cita yang jelas Kak. Kemudian bisa sebelum itu harus bisa mempraktikkan hidup sehat juga. Bisa menjalankan hidupnya dengan baik, kemudian bisa menjadi remaja yang berkualitas dan inovasi juga. Dan tidak saat di sekolah, harapannya teman-teman tidak sekedar hanya sekolah saja, tapi bisa berinovasi, bisa tergabung dari organisasi di luar sekolah, agar bisa mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Oke, baik Nadia, sukses ya untuk program-program dan inovasi-inovasi yang akan diterapkan sebagai Duta genre 2024 tingkat Provinsi NTT, dan semangat juga untuk mempersiapkan diri ya, prepare untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional di tahun 2025 nanti. Terima kasih Nadia untuk waktunya berbagi dengan RRI ND. Ya, Kak. Selamat pagi, salam untuk ya Kak, sebelum kita tutup nih, ini bisa tidak kita di akhirnya kita buat dengan salam genre nih Kak? Boleh, itu bagaimana tuh salam genre? Kalau saya bilang salam genre, kita semua jawab bilang salam. Oke, siap. Kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Salam genre. Salam. Keren. Terima kasih Nadia. Ya, Selamat pagi.